warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, sebelum kita lanjutkan materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama saya yaitu Muhammad Ilham R, SPD. Kemudian alamat Jalan Poros Sejai, Desa Barang, Kecamatan Pajuara, Kabupaten Bone. Kemudian nomor HP atau ya 082 192 282 461. Kemudian Gmail itu ilham200987@gmail.com. Jadi bagi anak-anakku yang nantinya pada saat proses belajar mengajar ada kesulitan, ya silahkan konsultasi di WA, di HP ataukah di Gmail. Ya. Adapun yang ingin Bapak sampaikan di materi ini di pertemuan pertama kita, yaitu materi yang akan Bapak sampaikan yaitu komputer dan jaringan dasar. Kemudian kompetensi yang ingin kita bahas pada hari ini yaitu dari segi pengetahuan menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Jadi K3LH itu adalah singkatannya dari keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan hidup. Nah, kemudian dari segi keterampilan, anak-anakku diwajibkan ketika bekerja ataukah melakukan praktek di sekolah perlu memperhatikan betul yang namanya K3LH di lingkungan kerja. Nah, kemudian indikator yang ingin dicapai dalam pembahasan K3LH. Yang pertama, mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan di tempat kerja. Jadi anak-anakku betul-betul memperhatikan prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja di tempat. Contoh di laboratorium khusus di jurusan TKJ, ya perlu memperhatikan yang namanya kesehatan dan keselamatan dan keamanan, karena di lab komputer atau ruang workshop itu banyak alat-alat yang berbahaya. Jadi perlu diperhatikan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kemudian bagaimana cara menghadapi ketika ada situasi darurat, contoh misalkan kebakaran dan sebagainya. Nah, kemudian keterampilan yaitu memahami standar keselamatan kerja pribadi. Jadi anak-anakku dituntut juga untuk memelihara standar keselamatan pribadi. Kemudian yang kedua, menyediakan umpan balik tentang kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Nah, di materi K3LH ini mencakup 4 pembahasan secara detail, yaitu pertama, dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini anak-anak sekalian, anak-anakku dituntut untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar keselamatan dan kesehatan. Artinya di sini anak-anakku juga harus mengetahui apa sih itu kesehatan, apa sih itu keselamatan. Nah, kemudian hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini juga di dalam materi K3LH juga akan dibahas tentang undang-undang yang mendasari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemudian melakukan praktek keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi setiap kita misalkan praktek
berada di lokasi lab, ya betul-betul anak-anakku mempraktekkan bagaimana cara menjaga keselamatan dan kesehatan kerjanya, baik dari manusia maupun alat dan lingkungan di sekitar kerja. Nah, kemudian mengatur, merapihkan area tempat kerja. Nah, di sini anak-anakku juga setelah misalkan memakai peralatan yang ada di lab, di workshop atau ke tempat kerja, ya betul-betul harus mengembalikan ke tempatnya agar terlihat rapi dan sehingga tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, kemudian ini pengertian dari K3H. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, itu diatur pada bab 1 pasal 1. Yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, kemudian jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Maksudnya di sini yaitu kesehatan itu betul-betul sejahtera dari segi fisiknya. Nah, kemudian dari segi jiwa, yaitu dari segi psikis, bagaimana kondisi kejiwaannya, kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan sosial, berinteraksi dengan para pekerja lainnya ataupun para masyarakat di sekitar perusahaan yang memungkinkan setiap orang hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Nah, kemudian di sini keselamatan merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keselamatan adalah perihal atau keadaan selamat, kemudian kesejahteraan, kebahagiaan, dan sebagainya. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan pengawasan terhadap orang, baik mesin, material atau bahan-bahan yang ada di dalam perusahaan, kemudian metode yang mencakup lingkungan kerja agar supaya pekerja tidak mengalami cedera. Jadi betul-betul sudah diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian ini dasar hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, pemerintah di sini sudah mengeluarkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Nah, ini sudah diatur dengan Undang-Undang tanggal 19 November 1969, di mana tercantum pada pasal 10, yaitu pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup norma keselamatan, itu diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, kemudian yang kedua yaitu norma kesehatan kerja higien perusahaan atau PMP Nomor 7 Tahun 1964. Jadi betul-betul pemerintah bukan hanya memberikan peraturan, tetapi pemerintah juga sering melakukan yang namanya pelatihan-pelatihan terhadap perlindungan kerja dan keselamatan kerja. Nah, ini berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Kesehatan dari berdasarkan PMP Nomor 7 Tahun 1964. Nah, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Itu tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 itu betul-betul pemerintah juga mengatur tentang bagaimana cara melakukan mampu melakukan pekerjaan baik bukan hanya di luar, bukan hanya di dalam perusahaan, tetapi di luar perusahaan, agar dapat menghasilkan sebuah barang kalau misalkan di dalam perusahaan, dan begitu pula juga kalau di luar dia menciptakan atau memberikan jasa yang baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan untuk masyarakat. Nah, kemudian tiap tenaga kerja juga berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral, ya ini pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Artinya di sini pemerintah juga betul-betul memperhatikan yang namanya kesehatan dan keselamatannya. Bukan hanya itu, dari segi kesusilaan, ya menyangkut dengan norma-norma agama dan sebagainya. Kemudian pemeliharaan moral kerja, sudah diatur juga peraturan tentang bagaimana moral kerjanya, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Jadi, nah itulah juga dasar hukumnya. Kemudian perlindungan bagi tenaga kerja. Nah di sini perlindungan bagi tenaga kerja ya meliputi norma keselamatan kerja. Nah di sini norma keselamatan kerja ya termasuk peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian norma kesehatan kerja diatur juga oleh perusahaan dan memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja yang mengalami ketergangguan kesehatan. Kemudian norma kerja aturan-aturan bagaimana cara menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, ya otomatis di norma kerja ini ada peraturan misalkan menggunakan baju safety atau alat pelindung diri, alat pelindung diri agar tidak terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Nah, contoh dari sini alat pelindung diri untuk perusahaan, contoh misalkan helm, kaos tangan, baju pelindung diri, masker, dan sepatu. Nah, kemudian perusahaan juga memberikan ganti rugi. Artinya pemberian ganti kerugian ini yaitu ketika misalkan ada yang terjadi kecelakaan kerja, maka perusahaan wajib mengganti kerugiannya. Nah, kemudian perawatannya ketika misalkan terjadi kecelakaan dan perlu pengobatan, maka perusahaan bertanggung jawab merawat pekerjanya. Nah, kemudian merehabilitasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau misalkan pekerjanya lagi mengalami kecelakaan, contoh misalkan bukan dari segi fisik saja, tetapi dari segi kejiwaan, ya perusahaan atau pemerintah wajib merehabilitasi dan merawat pekerja di sebuah perusahaan. Nah, itu berupa perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja di dalam sebuah perusahaan.
Nah, kemudian, ini dasar keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu pertama, setiap pekerja memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan. Jadi setiap pekerja berhak memperoleh jaminan. Nah, contoh jaminannya, perusahaan wajib menyediakan alat pelindung diri, itu wajib. Nah, kemudian setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. Jadi sebelum melakukan pekerjaan, pihak perusahaan tersebut memeriksa, misalkan alat-alat yang dipakai dalam pada saat bekerja. Nah, kemudian tempat kerja juga harus selalu dijamin dalam keadaan aman. Jadi semua alat-alat, semua mesin-mesin betul-betul diperhatikan, jangan sampai terjadi kecelakaan pada pekerja. Nah, kemudian di sini ada pengertian keamanan menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu keadaan aman, ketentraman, menjaga dan memelihara ketertiban. Jadi sekali lagi, pihak perusahaan betul-betul memperhatikan yang namanya ketertibannya, apakah peraturannya dipatuhi atau tidak, serta ketentraman bagi pekerja di dalam sebuah perusahaan dan keamanan pada saat menjalankan pekerjaan di sebuah perusahaan. Nah, ini juga pemerintah juga mengatur keamanan nasional, yaitu kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman eksternal. Jadi betul-betul pemerintah menjaga keamanan baik dari segi internal, melindungi dari nilai internalnya dari ancaman eksternal. Kemudian keamanan perusahaan, ya, melindungi fasilitas pengusaha. Nah, kemudian peralatan yang ada dari akses yang tidak sah, serta untuk melindungi para karyawan ketika sedang bekerja atau melaksanakan penugasan pekerjaan. Jadi tadi ya, dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ini ada prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan dapat meliputi, ya, misalkan darurat, kebakaran dan kecelakaan di tempat kerja. Jadi betul-betul prosedur kesehatan perlu dijaga ketika terjadi kebakaran dan kecelakaan. Kemudian yang kedua, identifikasi dan kontrol bahaya. Jadi setiap perusahaan juga memperhatikan, mengidentifikasi apakah di perusahaan tersebut apakah tidak membahayakan pekerjanya. Jadi itu setiap waktu pasti akan ada pengontrolan tingkat keamanannya. Nah, kemudian menggunakan pakaian pelindung diri dan peralatan. Artinya di sini perusahaan juga memperhatikan betul apakah pekerjanya menggunakan pelindung diri, pakaian pelindung diri atau pelindung pribadi dan peralatan yang digunakan. Kemudian pemerintah juga memfasilitasi misalkan duduk yang aman, mengangkat dan penanganan, kemudian keamanan dokumen
Jadi perusahaan juga wajib mengamankan dokumen, kemudian kas dan peralatan, serta orang, sistem kontrol kunci. Nah, kemudian perusahaan juga menggunakan peralatan listrik yang aman. Jadi perusahaan juga mengontrol bagaimana penggunaan peralatan listrik yang aman. Jadi itu akan ada pelatihan-pelatihan juga. Jadi sebelum pekerja melakukan pekerjaan, terlebih dulu mengadakan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara menggunakan peralatan listrik yang aman. Nah, kemudian yang terakhir yaitu konstruksi pengaturan dan pendukung yang aman. Jadi betul-betul perusahaan memperhatikan betul konstruksi pengaturan dan pendukung yang aman, sehingga ketika sudah melakukan prosedur tersebut, ya mudah-mudahan keamanan bisa terjaga di dalam sebuah perusahaan. Ya, mungkin penyampaian materi dari saya untuk pada pertemuan pertama ini, ya mudah-mudahan anak-anakku dapat memahami materi yang Bapak bawakan. Jika misalkan ada yang kurang dipahami, silahkan berkonsultasi, dan insya Allah kami akan membahas atau menjawab pertanyaan anak-anakku sekalian. Ya, demikian dari materi pertama, yaitu K3LH untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.